Kawan-kawan AIS, jumpa lagi di AIS Podcast bersama saya Rizdo. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Kali ini kita kedatangan tamu gitu. Gak tamu juga sih, orang dalamnya Maranatha juga ini gitu ya. Ada Ibu Yosepin di sini selaku ini ya program ketua prodi ya, ketua prodi D3 FSRD. Tapi spesifiknya di Fashion Design ya, gitu ya. Halo. Jadi ya kelihatan ya ini sangat terbawa suasana fashion kita di sini. Gitu. Ya, tapi kali ini kita mau ngomongin yang spesifik soal ini, karena kan di dunia fashion pasti sering bersinggungan dengan budaya ya. Jadi sering fashion it's part of budaya. Gitu ya. Ini kita pakai ini which is kan. Jadi ini ya biasanya kan kalau kita tuh suka ini ya menonjolkan soal budaya Indonesia, budaya yang adiluhung luar biasa dahulu kala semenjak kema gitu kan. Gitulah pokoknya selalu yang berat gitu. Dan tapi paling seringnya malah sering lupa gitu ya. Karena seringnya ya gitu, pas ditanya soal batik misalnya, jarang kok yang tahu motif batik itu apa aja gitu udah ya. Karena saling terbiasa ya. Begitu diklaim sama orang lain baru kita marah-marah gitu kan. Padahal kita juga nggak tahu mana yang batik Parang, mana yang Megamendung, kagak ada yang tahu tuh kadang-kadang gitu. Bicara soal bahasa juga gitu kan. Bahasa kita katanya kita bahasa yang kaya, tapi anak-anak muda juga kadang-kadang jarang kok yang bisa ngerti. Iya benar. Iya benar, soal bahasa itu juga penting sih. Kebetulan saya ada teman kuliah di Leiden dan dia jadi dosen di Leiden dan dia ngajar bahasa Indonesia di sana. Oke. Wah itu keren banget. Dan ada satu bahasa di sana yang diajarkan, yaitu bahasa di daerah Pulau Kisar. Itu menjadi mata kuliah wajib di sana. Wow. Iya, yang saya juga nggak tahu gitu kan. Wah ada Pulau Kisar ya gitu ya. Pulau Kisar itu di mana ya? Di Indonesia Timur lah. Oke. Pulau Maluku ya. Iya. Maluku ya. Gitu. Dan ya itu jadi ininya kita ya. Kadang-kadang kita ngerasa besar dan agung, tapi ternyata pas kita mau mengangkat budaya lokal kayaknya terlalu muluk ya. Iya. Gitu, karena mungkin Indonesia itu kaya banget akan budaya, akan keragaman budaya, sehingga tidak semua orang aware ya terhadap kekayaan itu gitu. Mungkin mereka hanya tahu yang di sekeliling mereka aja. Misalkan kita tinggal di Jawa ya kita taunya batik gitu. Kita kurang tahu oh ada sesuatu nih di Sulawesi gitu. Misalnya ada tenun di Sulawesi, lalu misalkan ada kain sasirangan gitu di Banjarmasin, atau ada kain tenun, ada songket gitu di Sumatera dan tempat-tempat lain gitu. Kalau untuk tekstil ya itu baru tekstil aja. Belum yang lain ya, anyaman, belum yang macam-macam gitu kan. Arsitektur bangunan, terus makanan, produk ya, craft gitu kan. Banyak sekali. Dan seringnya kan sekarang yang ngerjain itu rata-rata empu-empu yang udah tua ya gitu. Jadi rata-rata yang sudah. Iya, dan itu problems yang ditemukan gitu ya. Misalkan kalau kita riset ke lapangan, susah sekali mencari narasumber yang bisa diwawancara. Apalagi anak muda udah tidak terlalu paham gitu dengan itu. Iya sih, jadi kesannya memang besar, tapi kayaknya jangankan budaya ini ya, maksudnya suku yang lain gitu. Kadang-kadang di internal sendiri juga kadang-kadang nggak tahu banyak ya gitu ya. Iya betul. Kayak misalkan bahasa gitu ya, kita tinggal di Bandung, kita belum tentu fasih gitu kan bahasa Sunda gitu. Terus kayak saya ingat kemarin waktu itu teman saya ada ini yang katakanlah ini sekedar ini ya. Jadi ada proud to be Batak gitu. Dia cerita gitu kan. Dia bilang, "Oh, masih ada hari batik nasional, masa nggak ada hari ulas nasional?" Terus saya tanya balik, "Emang kamu pakai ulas pas kapan?" Gitu. Dia bingung ya. Paling banter juga pas pesta nikahan itu juga kalau ulas pas pesta nikahan. Jadi kan sebenarnya ternyata nggak jadi bagian dari keseharian juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang emang dia hidupin sebagai sesuatu identitas gitu ya. Jadi ya hanya mungkin, khusus ya, acara khusus. Dan ya memang kalau ulas dalam pengertian ulas yang klasik memang pasti panas sih kalau dipakai sehari-hari. Iya benar, materialnya memang belum tentu semua produk-produk misalkan tekstil itu cocok bisa dikenakan sehari-hari. That's why budaya-budaya Indonesia kesannya eksklusif ya. Karena memang materialnya memang eksklusif gitu. Susah, apalagi mahal kan. Ulas jutaan, tenun juga, batik-batik juga kan mahal. Ya kalau batik yang di pabrik sih juga. Iya, jadi orang juga kadang bingung ngebedain ini batik atau corak batik aja gitu kan. Sekarang kan kayak misalkan brand ada suatu brand mereka bikin batik tapi mereka bikinnya batik print ya. Jadi bukan real batik yang itu menggunakan malam enggak, tapi langsung cetak mesin itu keluarin corak batik aja gitu. Dan sebenarnya kita bisa langsung tahu kan ya. Maksudnya kalau bisa sangat rapi seperti itu kan pasti bukan kerjaan manual gitu. Iya, mesin. Bisa kelihatan sih bedanya sebenarnya. Cuman banyak yang nggak notice tentang itu, dan menurut mereka oh ya udahlah gitu kan. Pokoknya itu nggak penting gitu. Gitu ya. Yang penting gue pakai batik, terserah nih batik beneran atau enggak ya udah. Atau kadang-kadang gitu kan baju t-shirt dimotifin batik gitu ya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi mungkin salah menyebutkan kata ya. Misalkan harusnya bilangnya ya bercorak batik gitu, bukan kain batik.
Ya sih, dan kadang-kadang gitu kesannya jadi gitu ya Bu. Jadi seolah budaya itu memang harus dikemas secara modern gitu ya. Harus sih kadang-kadang gitu. Jadi kita ingat akhirnya orang mencoba mix match lah gitu ya. Jadi kan akhirnya tari yang klasik akhirnya diubah lah supaya ada sentuhan koreografinya sedikit gitu ya. Betul. Batik akhirnya ya udah t-shirt yang keren ditarik kasih corak batik gitu ya. Gitu. Itu gimana menurut saya gimana bangsa Indonesia ya. Mereka mau budayanya dikembangkan atau mau disimpan. Kalau mereka masih terus berada di ranah eksklusif, ya budaya itu menurut saya nanti ya perlahan akan hilang ya. Karena nggak semuanya bisa di-afford bisa diakses oleh anak muda gitu kan, oleh masyarakat umum di perkotaan gitu yang mereka aktivitas kesehariannya tuh padat banget. Harus ganti acara dari satu ke yang lain tiap hari gitu kan. Mungkin kain-kainnya misalkan kalau berhubung saya di sini bahas fashion gitu ya, mungkin kainnya nggak bisa cuci kering pakai kan kalau kita pakai ulos gitu. Nah itu gimana? Iya gimana misalkan kalau contohnya ulos mungkin dari sana bisa mengembangkan ketika itu dibikin jadi kain gitu yang bisa washable, gampang dicuci, gampang. Tapi itu melanggar pakem nggak sih sebenarnya jadi kalau kayak gitu? Nah itu tergantung budayanya mau disimpan atau mau dikembangin ya gitu. Karena saya pernah beberapa kali kayak ada pertunjukan wayang dan yang lain kan gitu kan, buat mereka kan itu semacam apa ya, kalau boleh dibilang ritual jadinya kan gitu. Jadi kalau diubah-ubah itu berarti menyalahi ya kayak mengubah liturgi jadinya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya nggak masalah asalkan memang peruntukannya bukan untuk upacara adat gitu ya. Kecuali kalau misalkan upacara adat ya kita harus pakai sesuai manner sesuai aturan di budaya tersebut, sesuai pakem di budaya tersebut. Tapi kalau memang tujuannya untuk ke acara yang lebih umum, menurut saya sih nggak masalah sih. Ya, kayak kita belajar nih Bu ya. Jadi kayak misalnya kayak di Jepang atau di Korea gitu kan. Kayak saya kagum banget ya sekarang hanbok itu jadi kayak betul. Walaupun sebenarnya ada yang pakem ya, mereka tetap punya yang pakemnya dan punya ini, tapi jadi dan mereka seneng banget kalau ada orang luar yang ngebahas itu dan ngembangin produk dari situ. Betul. Gitu. Jadi kan kayak misalkan D3 kan program studi saya kerjasama nih sama Keimyung University. Mereka seneng banget kalau misalkan ada anak D3 Maranatha yang ngebahas tentang budaya Korea tapi diangkatnya populer gitu, di merge sama budaya Indonesia. Itu sesuatu yang menurut mereka keren gitu. Nah jadi orang-orang yang seperti ini mereka berpikirannya open ya, bisa mengembangkan apa mereka punya budaya, dikembangkan keluar agar budaya itu bisa dikenal oleh orang lain gitu kan. Kayak misalkan bahasa Korea sekarang orang-orang Indonesia juga udah mulai banyak pakai gitu kan. Annyeonghaseyo. Iya tuh kan, belum tentu halo dalam bahasa Papua apa coba kita nggak tahu ya. Iya betul. Jadi emang ada dari masyarakat sendiri perlu keterbukaan itu ya. Iya, gitu. Jadi jangan khawatir bakal terkikis atau tercemari gitu ya. Jadi harusnya kita harus open. Karena kalau kita nggak open kita nggak tahu perubahannya bisa sejauh apa dan bisa sekeren apa kan. Belum tentu perubahan itu kan jelek. Jadi mungkin kita harus lebih positive thinking dalam menyikapi perubahan-perubahan itu. Nah gimana nih, kalau Bu Yusufin kan pasti pernah punya penelitian soal budaya dan kultur dan mencoba mengangkat satu budaya gitu kan. Ada tarikan itu nggak sih bahwa dari sisi orang yang punyanya, orang punya mungkin sering sih, sering kayak misalkan saya ngebahas tentang waktu itu topik saya itu riset tentang Sulawesi. Jadi saya bahas cerita rakyat Ilagaligo. Oh Ilagaligo ya, epik terpanjang di dunia. Epik terpanjang di dunia. Lalu salah satu audiensnya tanya, menurut kamu boleh nggak kalau misalkan corak yang kamu bikin saya taruh di sendal jepit? Terus kan oh boleh-boleh aja, tergantung sendal jepit ini mau dipakai kemana. Kalau misalkan mau dipakai ke Makassar ya jangan dulu, nanti orang di sana marah. Tapi kalau misalkan mau dipakai jalan-jalan di New York Fashion Week, why not gitu kan? Karena konteksnya beda gitu. Jadi menurut saya segala perubahan itu kita harus lihat konteksnya dulu sih. Jadi kita ngomong angkat tradisi terlalu meluk nggak Bu menurut Ibu? Enggak sih menurut saya bisa banget dan itu peluang besar, apalagi itu menurut saya sumber kekuatan ya untuk Indonesia yang punya ragam suku, pasti budayanya banyak dan itu bisa jadi salah satu sumber inspirasi yang gak akan ada habisnya gitu ketika kita memadukan budaya lokal yang gak terhitung banyaknya. Kayak misalkan corak batik aja ada berapa banyak, belum corak tenun, belum corak anyaman, belum corak-corak yang lain gitu. Lalu juga selain itu bahasa juga ada berapa banyak di Indonesia. Menurut saya itu aset yang gak ternilai harganya, yang diwariskan dari nenek moyang kita ya. Itu harus kita kembangin sih. Dan ya kalau saya sih aset yang tak ternilai harga itu kuliner tuh. Jadi benar, itu juga ya makanan tradisional gitu kan. Itu banyak sekali dari ujung ke ujung itu bisa. Dan itu kan
makanan tradisional itu kan resep turun temurun ya, berdasarkan misalkan tanaman apa yang dipunyai di daerah itu. Jadi menurut saya mungkin lebih sustainable juga ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tradisional. Ya, dan ini ya maksudnya dia juga melambangkan cerita akulturasi dengan budaya lain gitu ya. Karena budaya Indonesia kan sangat dipengaruhi sama Tiongkok, sama India, sama Arab, sama Eropa gitu. Jadi akhirnya kita bisa ngelihat kayaknya kita mix culture nih. Kita bangga jadi mix culture. Tapi mungkin nggak tahu ya, generasi muda mungkin kurang aware atau gimana sih, maksudnya sebenarnya kalau gini ya, karena mungkin yang kita zaman dulu itu kan nggak nulis ya, jadi maksudnya nggak nulis memang, bukan tapi budaya literasi ya. Jadi biasanya mereka akan mengungkapkan filosofinya lewat makanan, lewat corak tenun, lewat corak batik, lewat arsitektur, lewat tarian, lewat itu. Jadi tidak secara eksplisit nyebut ini yang kita yakini, yang kita percaya gitu, tapi lewat bentuk-bentuk tadi gitu kan. Jadi mungkin buat orang kan ya daripada capek-capek ya enak aja makan aja lah gitu kan, makan soto aja gitu. Jadi pakai baju aja gitu. Nah mungkin apakah kita perlu kalau anak-anak muda perlu ekspor segitunya atau gimana? Menurut saya anak-anak muda zaman sekarang kan mereka depend on lingkungan mereka seperti apa, kayak misalkan sekarang banyak sodorkan dengan budaya-budaya luar ya, Korea, lalu kemudian budaya Amerika, lalu budaya-budaya lain gitu. Nah, gimana kita di sini membangun ekosistem kita sendiri gitu. Kalau kita kuat ekosistem budaya kita, pasti kita bisa memadukan itu gitu. Jadi budaya kita nggak hilang nih, walaupun misalkan budaya dari Jepang datang, budaya dari mana-mana datang gitu, kita tetap kuat nih budayanya. Nah, biar kuat itu saya harus ngapain nih? Saya misalnya tinggal di tanah Sunda gitu ya. Jadi perlu apa nih kalau misalnya pengen ini? Jadi menurut saya sekarang itu kan banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan ya, kesenian yang diadakan secara virtual ataupun onsite, itu kita bisa terlibat gitu di situ. Jadi misalnya kita bisa datang ke pameran-pameran atau acara-acara seni yang di dalamnya tuh unsur-unsur budaya itu dipamerin, dan biasanya keren-keren juga loh, bahkan orang-orang dari luar negeri tuh cenderung datang. Jadi banyak sayangnya researcher yang membahas soal budaya Indonesia itu kebanyakan masih didominasi oleh orang luar. Ya kayak misalkan waktu saya riset Ila Galigo, ya ampun cari datanya susah banget, dan itu yang lengkapnya malah di luar gitu, Belanda gitu yang lengkap. Jadi ketika masyarakat luar negeri itu justru tertarik sama budaya kita, kenapa kita malah jadi nggak tertarik gitu kan? Justrunya harusnya kita lebih tahu dong dengan apa yang kita punya. Ya mungkin karena itu ya, karena kita nggak ngerasa itu spesial gitu ya, maksudnya udah biasa gitu kan. Terus juga ya gitu kan, seperti saya bilang tadi, filosofi dan macam-macamnya itu nggak pernah eksplisit disebut kan gitu. Nah orang luar mungkin karena belajar filosofinya jadi tahu oh ini gini maknanya ini makna ini. Lah saya kalau misalnya nonton tari tari sendera dari Jawa atau dari Bali gitu kan, ya saya cuma lihat gerakan tubuhnya, tapi ternyata di baliknya ada filosofi ya, kenapa harus tangannya gini dulu gitu kan. Nah tahu itu kan baru setelah belajar gitu ya. Memang budaya literasi di Indonesia masih kurang banget sih. Kayak misalkan dari tulisan-tulisan atau website dari dalam negeri yang mengulas tentang itu masih sangat minim. Kebanyakan masih memang berbahasa asing ya, bahasa Inggris gitu kebanyakan gitu ya. Belanda gitu. Iya, kita kurang, kita memang masih kurang di situ sih budayanya. Berarti ini emang kerjaannya Ibu ya, supaya literasi bersama. Dan jangan cuma di akademis ya, maksudnya jadi bahasa populer juga ya. Jadi supaya orang bisa bahwa oh ini maksudnya ini gitu. Karena kita bisa kok sebenarnya. Maksudnya kalau kayak teman-teman Jepang atau teman-teman di Korea kan akhirnya film-film mereka, semua mereka kan pasti ada nyinggung sedikit ya soal aspek budaya gitu banget kan. Bahkan bisa makanan terutama gitu ya. Gitu, terus bisa cerita banyak, dan itu tetap keren gitu. Kita nggak ngeliatnya sebagai sesuatu yang, karena kalau di Indonesia kan biasanya kalau pertunjukan budaya kesannya kayak ya jadi klasik gitu kan, jadi kayak kita nonton wayang semalam suntuk gitu ya. Mungkin nggak semua full bisa kesana langsung gitu, jadi kita perlu itu perlu kerjasama dari banyak pihak sih. Pihak-pihak yang bisa mempopulerkan itu ya, media, lalu kemudian akademisi, lalu artis, advertisement, segala macam sih menurut saya bisa saling membantu ya satu sama lain. Jadi kita salah satu juga yang pesan saya gitu ya untuk teman-teman, biar bisa kolaborasi nih sekarang. Dengan kita bisa berkolaborasi, kita bisa lebih mengangkat nilai sesuatu dari berbagai aspek sih. Betul ya. Ini semacam panggilan ya, calling buat teman-teman yang bergerak di industri kreatif ya gitu. Saat menggali dunia budaya gitu, jangan cuma sekedar jadi jangan berhenti sendiri, dan kalau bisa digarap oleh lebih banyak orang, mungkin itu bisa lebih bagus hasilnya. Iya, betul. Jadi emang itu, dan mungkin ya kalau dihitung terlalu banyak ya, kalau bisa lihat satu-satu PR besar ini kayaknya. Iya, nggak akan habis turun temurun.
gitu ya. Dan kita bisa bilang itu bukan pekerjaan yang terlalu muluk ya. Itu bisa kok sebenarnya. Bisa dibiasakan. Dan bisa menghasilkan juga sebenarnya. Iya, Jadi banget. itu bisa ide. Ya, makasih Bu Iya. Yosefin sudah berbagi, memberi inspirasi dan memberi tantangan buat anak-anak muda gitu ya. Sama-sama. Jadi bisa Semoga share nanti bisa kita dijawab ketemu. tantangannya. Bisa ketemu. Ya perlu juga ya kuliah-kuliah di bidang ilmu seni budaya itu perlu ya. Salah satunya di kuliah fashion design gitu ya. Jadi bisa menggali lebih jauh teori dan ininya. Itu mungkin yang kita bisa bagiin sekarang teman-teman. Cinta budaya lokal, cinta tradisi Indonesia itu bukan hal yang muluk, tapi juga jangan dilakuin cuman sekedar di momen ya gitu ya. Jadi kita coba kembangin dengan kreativitas kita masing-masing, terutama teman-teman muda yang kreatif. Mari berkarya buat bangsa lewat karya-karya yang kreatif. Jadi nanti kalau kita acara pertunjukan nggak melulu kayak ini ya, kayak selalu tari yang sama, gitu. Kita bisa lebih populer. Bisa lebih populer bisa dibuatnya. Itu jadi calling buat kita semua. Terima kasih udah nyimak obrolan AIS kali ini. Terima kasih juga Bu Yosefin sudah Sama-sama, berbagi. terima kasih atas Simak waktunya. obrolan AIS berikutnya. Salam AIS, integrity, care, and excellence.